Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Profesor Dr. Sunarto SH.MH. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Soeharto SH.MH. Yang saya hormati Rektor Universitas Jember, Dr. Insinyur Iwan Taruna, Master of Engineering IPM. Yang saya hormati Ketua Senat Dr. Andes Andang M.Hum dan para Wakil Rektor Universitas Jember. Yang saya hormati Dekan sekaligus Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Jember, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono SH.MH. Yang saya hormati anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Jember. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh sivitas akademika Universitas Jember. Dan yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir. Izinkan saya sebagai DS Reader membacakan orasi ilmiah berjudul ASEAN dalam Dinamika Relasi Keagenan. Para hadirin dan sivitas akademika Universitas Jember yang saya hormati, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN sebagai organisasi regional yang berdiri sejak 1967 melalui Deklarasi Bangkok merupakan organisasi yang berakar dari rasa nasionalisme dan anti-kolonialisme untuk menciptakan perdamaian kawasan melalui kerjasama regional, sekaligus menyerap prinsip-prinsip yang bersifat universal, terutama prinsip kedaulatan dan prinsip non-interference. Dan seiring berjalannya waktu, dalam rangka mempertahankan relevansinya, ASEAN sebagai organisasi regional yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang dinamis, maka ASEAN bertransformasi, mengubah orientasinya yang semula state-oriented organization berkembang menjadi organisasi regional yang lebih berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat, people-centered and people-oriented organization. Hal ini menyiratkan arti bahwa pemberdayaan masyarakat secara lebih konkret merupakan bentuk tantangan pula bagi ASEAN. Dengan demikian seluruh pengambilan keputusan harus dihasilkan dari proses konsultatif antara pemerintah, anggota ASEAN dan rakyatnya. Para hadirin dan sivitas akademika Universitas Jember yang saya hormati, keinginan ASEAN untuk melakukan reorientasi organisasi terlihat melalui kesepakatan berupa Piagam ASEAN pada tahun 2008, yang secara formal merupakan salah satu constituent treaty atau konstitusi dari ASEAN yang isinya cukup singkat dan padat. Dan secara faktual pemberdayaan masyarakat berdasarkan Piagam ASEAN secara lebih konkret saat ini menjadi tantangan utama bagi ASEAN. Meskipun hal ini tidak menyurutkan langkah ASEAN untuk mengakui peran dan fungsi masyarakat sipil bagi ASEAN, sebagaimana tercermin dalam pengaturan dalam piagam mengenai ASEAN sebagai state-oriented menjadi people-oriented organization, yang secara spesifik bisa kita lihat di dalam pembentukan badan-badan baru yang bersifat lebih people-oriented. Badan-badan tersebut terdiri atas Badan HAM ASEAN, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Piagam ASEAN yang memberikan mandat pembentukan ASEAN Human Rights Body yang sekaligus sebagai landasan hukum berdirinya ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Tetapi ada catatan bahwa ASEAN Commission of Human Rights sebagai badan yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN dalam menjalankan fungsinya telah pula dilengkapi dengan ASEAN Human Rights Declaration yang berisikan prinsip-prinsip dasar HAM sekaligus sebagai rujukan bagi melaksanakan HAM di ASEAN. Namun AICHR atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dibentuk tidak secara melekat di dalam charter. Namun charter sebagai hard law hanya memberikan ruang untuk pendirian lembaga ASEAN Human Rights Body sebagai cikal bakal ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Sementara pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights berdasarkan pada Term of Reference atau TOR yang dapat dikatakan sebagai soft law, dengan fungsinya untuk mengawal ASEAN Human Rights Declaration yang sifatnya soft law pula.
Di samping itu terdapat pula Yayasan ASEAN sebagaimana termaktub dalam pasal 15 Piagam ASEAN. Dan tidak berhenti dalam pembentukan badan-badan itu saja, komitmen ASEAN sebagai organisasi regional yang berorientasi pada masyarakat terakomodir pula dalam pasal 16 Piagam ASEAN mengenai entitas yang berhubungan dengan ASEAN yang secara tidak langsung merupakan pengakuan terhadap peran masyarakat. Para hadirin dan sivitas akademika Universitas Jember yang saya hormati, nilai-nilai universal hak asasi manusia pada pokoknya telah membawa pergeseran konsepsi klasik kedaulatan negara. Kedaulatan akan menjadi relatif ketika dihadapkan dengan hak asasi manusia, karena implementasi nilai-nilai universal hak asasi manusia secara internasional tidak bergantung pada adanya persetujuan nyata dari negara manapun, namun merujuk pada kebenaran akan nilai-nilai universal HAM itu sendiri. Saat ini dalam konteks hak asasi manusia, negara berdaulat berfungsi sebagai agen komunitas dunia, karena negara menjalankan peran untuk menjamin hak asasi manusia berupa hak dasar hukum bagi semua warga negara secara setara dalam batas jurisdiksinya. Para hadirin dan sivitas akademika Universitas Jember, secara reflektif, ASEAN sebagai organisasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem sosial. Lebih sistemik dapat dijelaskan melalui teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons, yaitu konsep fungsional merupakan dasar untuk memahami segala sistem yang hidup. Oleh karenanya itu, suatu sistem selalu hidup di dalam dan sekaligus bereaksi terhadap lingkungannya untuk mempertahankan fungsi dan polanya. Oleh karena itu, ASEAN bisa dipahami sebagai suatu sistem masyarakat, tentu saja mempraktekkan 4 fungsi dasarnya, yaitu mempertahankan pola yang terlembagakan, integrasi yang bersumber dari respon dan pencapaian tujuan berdasarkan komitmen dan adaptasi. Hal ini terlihat pada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya kemauan untuk mempertahankan pola yang bersumber dari struktur normatif melalui pembentukan Piagam ASEAN dengan tujuan untuk memelihara sistem. Yang kedua adalah adanya integrasi nilai-nilai universal seperti halnya hak asasi manusia, demokrasi, dan rule of law sebagai respons fleksibilitas organisasi. Yang ketiga, dituangkannya tujuan organisasi sebagai dasar komitmen sosial kolektif. Dan yang terakhir, adanya adaptasi yang berasal dari pengaturan, yang berasal dari sistem budaya yang bertujuan untuk memvalidasi standar kompetensi organisasi melalui pilar sosiokultural ASEAN. Sivitas akademika dan para hadirin sekalian yang saya hormati, posisi ASEAN sebagai organisasi regional dapat dilihat dalam perspektif keagenan pula. Perspektif ini menurut Jan Wouters dan Philip de Man menyiratkan kedudukan antara negara anggota pembentuk organisasi sebagai prinsipal dan organisasi internasional sebagai agen. Organisasi internasional sebagai agen dari negara-negara anggota diharapkan melakukan berbagai fungsi yang telah ditetapkan oleh prinsipal, dan untuk menghindari kesalahan keagenan atau agency lag, maka prinsipal mendelegasikan otoritas dan fungsi tertentu agen secara bersyarat yang memungkinkan prinsipal melakukan intervensi dan kendali. Adapun pemberian kekuasaan dari negara sebagai prinsipal kepada organisasi internasional sebagai agen dapat dilakukan melalui perjanjian internasional yang umumnya berupa Constituent Treaty. Piagam ASEAN dalam hal ini tentu saja dapat dikatakan sebagai salah satu Constituent Treaty dari ASEAN. Meskipun tidak terlihatnya adanya pembagian kompetensi yang jelas antara kompetensi ASEAN Member States dan sebagai prinsipal dan ASEAN sebagai agen. Sebagai pembanding, kompetensi Uni Eropa pada saat ini berakar dari personalitas hukumnya, baik yang bersifat eksternal maupun internal, sebagaimana dalam putusan European Court of Justice dalam kasus ERTA. Dan saat ini ditegaskan kembali dalam Treaty on the Functioning of the European Union atau kita sebut TFEU, bahwa Uni Eropa memiliki kompetensi eksklusif dalam bidang tertentu, sementara dalam bidang lainnya Uni Eropa memiliki kompetensi bersama-sama dengan negara anggotanya. Namun demikian, kompetensi Uni Eropa yang luas tersebut tetap bersifat terbatas, yaitu terbatas pada apa yang menjadi kewenangannya sebagaimana telah dituangkan dalam traktat-traktat, baik itu
Treaty on European Union maupun Treaty on the Functioning on European Union, dan tidak dapat melebihi kompetensi yang telah disepakati dalam traktat-traktat tersebut. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Treaty on European Union yang menyatakan bahwa batas-batas kompetensi Uni Eropa diatur berdasar prinsip konferal dan pelaksananya didasari oleh prinsip-prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas, sehingga Uni Eropa hanya akan bertindak dalam batas-batas kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ditambah pula adanya pengaturan legal acts dalam Treaty on the Functioning on European Union yang menyatakan bahwa badan-badan Uni Eropa dalam melaksanakan kompetensinya dapat membentuk regulation, directive, decision, recommendation, dan opinion, dan disertai lembaga yudisial untuk penegakannya, yaitu Court of Justice on European Union. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan ASEAN. Para hadirin dan sivitas akademika Universitas Jember yang saya muliakan, ASEAN yang sedang mengalami pergeseran dari state-oriented menjadi people-oriented organization dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, memandang ASEAN secara reflektif sebagai sistem sosial yang mengalami adaptasi internal maupun eksternal secara sistemik. Dan yang kedua adalah memandang ASEAN dalam konteks keagenan, di mana ASEAN sebagai agen dari negara tidak benar-benar dibekali dengan kompetensi yang terukur, yang membuktikan kuatnya sovereignty retention pada negara-negara anggota ASEAN. Tentu saja hal ini merupakan hal yang harus diklarifikasi secara lebih jernih, bahwa kedaulatan negara tidak akan hilang hanya karena secara proporsional membagi tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sekaligus menjawab tantangan bagi ASEAN untuk bisa benar-benar menjadi people-oriented organization dengan menempatkan masyarakat sebagai prinsipal dan negara anggota beserta ASEAN sebagai agen dari prinsipal. Karenanya, sebagaimana Reins di dalam Clubbers mengatakan bahwasanya tidak ada konflik nyata antara kedaulatan negara dan organisasi internasional sepanjang kedaulatan dikonseptualisasikan secara tepat. Bahkan keduanya dapat berjalan beriringan karena negara berdaulat memanfaatkan organisasi internasional untuk kepentingan rakyatnya. Hal ini juga tidak akan mengubah ASEAN dari kedudukannya sebagai organisasi intergovernmental menjadi organisasi supranasional macam Uni Eropa melalui tindakan normatif untuk memberikan pengakuan dan pelibatan masyarakat secara lebih luas. Dengan jalan mempertimbangkan kembali pasal 16 ASEAN Charter yang berkelindan dengan lampiran kedua piagam ASEAN yang mengakui namun sekaligus membatasi akses masyarakat. Terima kasih saya ucapkan pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mempercayai saya sebagai Dies Reader pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jember ke-60 ini. Semoga orasi ilmiah ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.